Ya. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Sayyidina Ali. Saya mengenal Tuhanku ya dengan Tuhanku sendiri. Ya. Kalau kita akan mengenal Allah sulit, Pak. Ya. Tapi kalau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, tidak ada yang sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya Jibril alaihissalam sebagai pembimbing Nabi untuk menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau itu yang poin yang berikutnya. Kita mesti ada pembimbing. Carilah pembimbing. Siapa pembimbing kita? Pembimbing kita yang utama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliaulah yang membimbing kita. Tetapi secara fisik kita belum ketemu beliau, tapi beliau sudah meninggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Makanya warisan Nabi itu 3, Pak. Ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ulama. Ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Nah, jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, belajarlah kita dengan ulama. Ya, makanya ulama itu ya merupakan warasatul anbiya. Ya. Jadi kita belajarlah dengan ulama yang warasatul anbiya tadi. Carilah pembimbing yang mampu, yang diberi Allah kewenangan untuk membimbing kita agar kita usul kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf ini namanya mursyid. Nah, jadi kita carilah mursyid untuk membimbing kita. Jangan nunggu, Pak. Ya, nunggu aja, nggak akan bakal ketemu, nggak. Jangan harap orang lain akan menyelamatkan diri kita, Pak. Tapi usahakanlah diri kita yang menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Kalau hanya nunggu saja, nunggu mati namanya. Ya. Nah, kapan kita akan kembali kepada Allah? Jangan dikira kembali kalau itu mati, Pak. Ya. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal. Batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru ajal tiba. Itu maunya begitu. Ya, nah? Karena tidak jaminan orang mati itu kembali ke Allah, Pak. Sebab surga itu, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrul aziz, surga itu dua macam, Pak. Yang pertama surga darajat, yang kedua surga qurbah. Kalau surga derajat, pemberian Allah kepada hamba yang dicintainya karena taat tunduk kepada Allah. Walaupun dia belum ma'rifat, belum mengenal sepenuhnya. Tapi kalau surga qurbah diberikan Allah kepada orang yang arif billah, yang mengenal Allah. Nah, jadi yang mengenal Allah diberi surga. Jadi kalau orang setiap mati kembali ke Allah masuk surga semua, nggak ada isi neraka nanti. Nah, berarti kan tidak jaminan, Pak, mati itu kembali ke Allah. Nah, justru sebelum kita mati kita harus kembali kepada Allah. Nah, usahakan. Nah, hidup kita ini hanya sebentar, Pak. Nggak lama, nggak. Mad dunya fil akhirah illa kama yamsi ahadukum ilal yamni. Fadakhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat lagi. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu, itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Jadi kalau kita habis umur kita ngejar dunia, akan nyesal sepanjang masa. Ya, tapi carilah dunia ini, tapi jangan lupa untuk akhiratnya. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah ya untuk kepentingan kita di akhirat. Tapi jangan lupa kita masih hidup di atas dunia sekarang ini. Jadi artinya dunia kita jalani
tapi jangan lupa akhirat. Ya. Yang kita cari apa, Pak? Bukan duit, bukan jabatan. Yang dicari itu ridho Allah. Itu yang perlu dicari. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridho Allah yang dicari, bukan duit. Duit itu alat untuk mencapai ridho Allah. Dapat duit tapi dapat murka Allah, lebih baik nggak usah dapat duit. Ya. Jabatan untuk mencapai ridho Allah. Dapat jabatan tapi dimurka Allah, lebih baik nggak usah. Ya. Kalau jabatan sebentar, Pak, ridho Allah ini yang akan menyelamatkan kita. Carilah duit untuk mencapai ridho Allah. Cari jabatan untuk mencapai ridho Allah. Ya. Jadi yang kita cari ridho Allah. Ya. Dapat duit tapi dapat murka Allah, lebih baik nggak usah. Kenapa? Nggak seimbang. Contohnya orang korupsi, Pak. Yang kita korupsi katakanlah 100 juta. Berapa lama sih ngabiskan duit 100 juta itu? Sebulan selesai. Paling lama itu. Ya, kan? Sementara kesengsaraan tidak selesai dengan matinya kita. Akan dituntut sampai ke padang mahsyar, sampai ke akhirat. Jadi membeli kesenangan di akhirat dengan kesenangan yang sementara di dunia sekarang, rugi, Pak. Maka orang yang mengerti, ya, yang paham, lebih baik tidak usah dapat duit kalau akan dapat murka Allah, ya. Karena yang ditujunya adalah ridhonya Allah. Nah, itu yang dia dicari, itu ridho Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Jibril sebagai apa tadi? Pembimbing Nabi. Apa yang dilakukan Jibril? Belah dada. Dada Nabi dibelah. Dada lambang fisik. Keluar jantung. Jantung lambang hati. Untuk apa? Dibersihkan. Artinya apa? Kalau ingin menghadap Allah harus bersih zahir dan batin. Sebab dada lambang fisik, zahir. Jantung lambang hati, batin. Berarti harus bersih zahir batin. Nggak bisa, Pak, menghadap Allah kalau nggak bersih zahir batin. Itu yang berikutnya. Jadi petunjuk. Jadi kita berusaha bersihkan lahir batin. Ya. Bersih zahir apa? Bersih zahir. Nah, bagaimana cara membersihkan zahir? Baik makanan, pakaian, sandang, pangan, dan papan bersih. Bersih zatnya, bersih sifatnya. Yang dimakan yang halal, cara mendapatkannya juga halal. Ya, duit itu nggak ada yang haram, Pak. Semua duit itu halal. Rupiah halal, yen halal, euro halal, dolar halal, ya, real halal. Cuman kalau uang kawan yang kita maling, nah cara mendapatkannya yang haram, gitu ya. Jadi kalau yang bersih itu bersih zat dan bersih sifat. Zat artinya bendanya, sifat artinya cara mendapatkannya. Jadi kalau ingin menghadap Allah harus bersih zat dan sifat. Bapak Ibu yang saya hormati. Lalu kemudian Jibril mendatangkan burak. Nah, burak itu apa? Kendaraan Nabi untuk menghadap Allah. Nah kalau begitu kita juga harus punya kendaraan, Pak. Nggak bisa kalau nggak pakai kendaraan. Menghadap Allah nggak pakai kendaraan, nggak nyampe, nak. Ya, apa kendaraan itu? Ya, salat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan. Dalam bahasa ibadah namanya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir, baca Quran zikir. Ya, tak? Dari sekian banyak model zikir, afdalu zikir annahu la ilaha illallah. Rupanya inilah kendaraan yang paling kencang. Yang namanya burak itu yang paling kencang, ya. La ilaha illallah. Itulah kendaraannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, burak ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi tunggangan nabi-nabi sebelum aku dulu. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang ditunggang mereka burak yang kurus itu tadi.
Ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung ku sampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku, yaitu la ilaha illallah. Nah, inilah kendaraannya. Dari Adam sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, itu yang disampaikan. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, cuman ketika Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Isa kan belum mati sampai sekarang. Nanti di akhir zaman dia akan turun untuk merangi Dajjal itu nanti. Ya. Nah, diangkatlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu enggak dibunuh. Allah jelaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalah. Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib. Yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang diperserupakan dengan Isa. Isanya mana? Diangkat Allah ke langit. Ya. Sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam, kalimat tauhid ini enggak dipakai orang lagi, Pak. Ya. Ditinggalkan orang. Orang sudah nyembah patung, nyembah berhala, nyembah api, nyembah matahari. Kalimat ini enggak dipakai lagi, maka istilahnya kurus. Semenjak saya dengar Muhammad, nama Muhammad, saya enggak tenang lagi. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kenapa? Karena dulu Nabi Isa pernah nyampaikan, nanti setelah aku akan lahir seorang Rasul yang namanya Muhammad, yang namanya Ahmad. Nah, ini sebabnya istilahnya itu Burak ini rindu. Sejak mendengar nama Muhammad, nah dia rindu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kurus. Kenapa kurus? Nggak dipakai orang lagi, Pak. Orang nggak nyembah Allah. Yang disembah api, yang disembah matahari, yang disembah itu patung, berhala. Ya, la ilaha illallahnya tinggal. Nah, maka diistilahkan tadi buraknya kurus. Burak ini yang ditunggang Nabi itu, ya, istimewanya luar biasa. Kalau dia naik bukit, kaki depannya memendek, belakang memanjang. Turun bukit, yang depan memanjang, belakang memendek. Jadi datar. Ya. Nggak pernah kalau mendaki begini, kayak mau nungging ke belakang, enggak. Begitu turun, kayak mau terjungkal ke depan, enggak juga. Datar. Apa maksudnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hatimu tenang. Nah, ini kan tenang. Bukankah hidup kita ini naik bukit turun bukit, Pak? Naik bukit, uang nggak punya, kontrakan habis, istri mau melahirkan, SPP anak nunggak, listrik belum bayar, mertua minta keriting pula. Waduh, pening, Pak. Ya, ini naik ini. Ya, turun. Bagaimana turun? Uang banyak, rumah mewah, mobil mewah. Ya. Ini turun. Kalau tidak dengan zikir bisa oleng, Pak. Berapa banyak orang ketika persoalan numpuk, ya, uang enggak punya, kontrakan habis, jabatan dipecat pula, non job. Ya. Pening, Pak. Akhirnya apa? Bisa oleng. Ya, begitu juga turun. Betapa banyak orang yang oleng karena uangnya banyak. Ya. Uangnya banyak, rumah mewah, mobil mewah. Ya dah. Kemana-mana bisa berangkat, ya. Tetapi karena uangnya banyak tadi akhirnya oleng. Lupa kepada Allah. Ya. Jadi ini, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu tenang. Nah, dengan zikir tenang. Ya, walaupun persoalan besar tapi tenang. Kenapa tenang? Karena Allah yang nolong, Pak. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi artinya istilahnya burak tadi, ya kalau naik bukit kaki depan memendek, belakang panjang, datar. Kalau turun bukit depan memanjang, belakang memendek, datar juga. Nah, jadi dengan zikir hati tenang. Nah, makanya jangan sampai kita tidak melaksanakan zikir.
Ya, apalagi dalam kehidupan